ada nggak dalil spesifik yang menjelaskan bahwa di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengizinkan sahabat untuk bersalawat sesudah azan ataupun sebelum azan, termasuk anjuran bersalawat sesudah azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat Ribat Nuraniyah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan yang sampai kepada kita terkait dengan tradisi sebagian masjid atau sebagian muazin di negeri kita, yang mana mereka mengumandangkan salawat Nabi setelah mengumandangkan azan sambil menunggu iqamat. Dan sebagian yang lain juga ada yang membaca salawat sebelum azan, kemudian ditambah lagi dengan bacaan ayat Al-Ahzab ayat ke-56 misalnya. Nah, pertanyaannya, apakah tradisi seperti ini pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Baik, kita akan coba jelaskan persoalan ini berdasarkan Quran, hadis, dan pandangan para ulama. Secara umum, tidak ada aturan khusus dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait waktu untuk bersalawat. Semua dalil yang berbicara tentang anjuran salawat, baik itu dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat ke-56, ataupun dalam hadis-hadis Nabi, misalnya dalam riwayat Muslim, riwayat Imam Muslim, kemudian riwayat Imam Abu Dawud, kemudian ada juga riwayat dari Imam Al-Baihaqi dari Sayyidina Anas bin Malik, yang mengatakan bahwa anjuran untuk memperbanyak salawat pada hari Jumat, kemudian anjuran untuk bersalawat karena satu salawat kita itu akan dibalasi dengan 10 salawat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Dan masih banyak hadis-hadis lain yang berbicara tentang anjuran untuk bersalawat. Tapi tidak kita temukan di dalam riwayat ataupun dalil itu adanya kekhususan waktu dalam bersalawat. Sehingga berdasarkan dalil-dalil umum ini sebenarnya tidak ada persoalan ketika ada orang yang bersalawat sebelum azan atau ada orang yang bersalawat setelah azan dalam rangka menunggu iqamat. Karena dia masuk di bawah keumuman dalil-dalil yang menganjurkan salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, sebagian saudara kita ada yang membutuhkan dalil spesifik. Mereka tidak nyaman beribadah ketika tidak ada dalil spesifik yang menjelaskan apa yang mereka tanyakan. Nah, oleh sebab itu, pertanyaannya sekarang, ada nggak dalil spesifik yang menjelaskan bahwa di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengizinkan sahabat untuk bersalawat sesudah azan ataupun sebelum azan? Ada nggak hadis yang menjelaskan itu? Nah, setelah kita telusuri, ternyata ada dalil spesifik tentang hal ini. Salah satunya adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan juga Imam Abu Dawud yang bersumber dari sahabat Abdullah bin Amr bin As yang berkaitan dengan azan, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza sami'tum an-nida," atau dalam riwayat lain disebutkan, "Idza sami'tum al-mu'adzin faqulu mithla ma yaqul, thumma sallu alayya." Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apabila kalian mendengarkan azan, qulu, maka katakanlah segala apapun yang dikatakan oleh muadzin. Ketika muadzin mengatakan Allahu Akbar, maka katakanlah Allahu Akbar. Ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka katakanlah la haula wala quwata illa billah. Kemudian hadis itu dilanjutkan oleh baginda Rasulullah, "Tsumma shallu alayya."
kemudian bersalawatlah kepadaku. Nah, ini ya menjadi dalil jelas atau dalil yang sangat konkret bahwa bersalawat sesudah azan dengan lafaz salawat apapun itu diperintahkan langsung oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan riwayatnya ada di Sahih Muslim, derajatnya sahih, berasal dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Nah, para sahabat dan para ulama itu juga menuliskan kitab khusus yang menjelaskan hal ini. Jadi kalau seandainya hadis tadi tidak cukup untuk menjadi dalil bolehnya bersalawat setelah azan, maka mungkin sahabat bisa membaca beberapa kitab yang ditulis langsung oleh para ulama terkait dengan hal ini. Nah, di antara kitab itu adalah ada kitab yang ditulis oleh Al-Imam As-Sakhawi yang berjudul Al-Qaulul Badi' fi Sholati 'ala Nabi Syafi'. Di sana beliau menjelaskan bagaimana atau segala sesuatu yang berkaitan dengan salawat, termasuk anjuran bersalawat sesudah azan. Begitu juga Imam As-Suyuti juga punya karya khusus tentang hal ini. Kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, begitu juga dengan guru beliau Imam Zakaria Al-Ansari, para ulama Syafi'iyah dan para ulama Hambaliyah, itu semuanya sepakat mengatakan bahwa bersalawat setelah azan hukumnya adalah boleh, bahkan dianjurkan. Walaupun sebagian ulama lain ada yang mengatakan itu adalah bid'ah, tapi mereka mengatakan itu adalah bid'ah hasanah yang boleh untuk diamalkan dan dikerjakan. Nah, sekarang bagaimana dengan salawat sebelum azan? Atau seperti yang kita jelaskan tadi, ada sebagian muazin yang membaca ayat surah Al-Ahzab ayat ke-56 misalnya. Apakah itu ada sumbernya dari hadis-hadis Nabi? Nah, kalau kita lihat lagi, hal ini juga kita temukan dalam riwayat. Salah satunya adalah riwayat yang bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitabnya Mu'jam Al-Awsat. Apa kata Sayyidina Abu Hurairah? Kana Bilal idza arada ayyuqimas salata faqala assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. As-salatu rahimakallah. Apa kata Sayyidina Bilal sebagaimana yang diceritakan oleh Sayyidina Abu Hurairah? Kana Bilal adalah Sayyidina Bilal idza arada ayyuqimas salata, apabila beliau ingin mengiqamahkan salat atau beliau ingin untuk mengajak orang untuk salat, beliau selalu bertemu atau selalu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah. Apa kata beliau? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wahai Rasulullah, keselamatan bagimu, rahmat Allah bagimu dan keberkatan Allah untukmu dan salawat Allah untukmu. Nah, ini dilakukan oleh Sayyidina Bilal setiap kali beliau akan azan. Beliau temui Rasulullah, beliau mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun riwayat ini dhaif, tapi berdasarkan kajian ilmu hadis, berdasarkan kajian muqaranah riwayah, maka kita temukan banyak sumber lain, banyak sanad lain yang menjelaskan makna yang sama dengan hadis ini. Artinya apa? Sekalipun hadis ini berderajat dhaif, tapi karena dia didukung oleh banyak riwayat lain, maka secara konten hadis ini boleh kita amalkan. Boleh saja bagi seseorang untuk bersalawat sebelum dia mengumandangkan azan. Boleh saja bagi seseorang untuk membaca ayat sebelum dia azan, karena membaca ayat masuk dalam keumuman dalil-dalil yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, oleh sebab itu sekali lagi perlu kita pahami di sini bahwa hadis dhaif selama dia tidak berkaitan dengan akidah, selama dia tidak berkaitan dengan perkara halal dan haram, maka dia boleh kita amalkan sebagai fadhailul a'mal. Dan ini merupakan kaedah yang sudah dipakai oleh banyak sekali para ahli hadis, termasuk di dalamnya Al-Imam An-Nawawi dan lain-lain. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa dipahami dan bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bangun istanamu di surga bersama program Wakaf Surau Ribat Buaran. Ribat Nuraniyah Hashimiyah merupakan pusat kajian ilmu keislaman khususnya dalam bidang akidah, fikih, dan tasawuf yang juga menjadi tempat halaqah zikir. Didirikan dan diasuh oleh Abuya Dr. Haji Ar-Razi Hashim M. Ahum dan menjadi sebuah yayasan secara resmi pada 18 November 2021. Cikal bakal kehadiran yayasan ini sudah ada sejak 2011 dan dengan spirit yang dibangun sejak saat itu, hingga sekarang Ribat Nuraniyah Hashimiyah terus aktif mengadakan kajian dan zikir secara rutin. Pada awalnya, seluruh kegiatan ribat terpusat di Komplek Ruko Ciputat Indah Permai dengan kapasitas sekitar 70 orang. Seiring berjalannya waktu, antusiasme jemaah terus bertambah sehingga kapasitas ruangan kurang memadai untuk menampung sejumlah hadirin. Inilah yang menjadi salah satu tujuan pembangunan surau ribat yang saat ini sudah masuk tahap konstruksi sejak 1 Agustus 2024. Selain untuk memfasilitasi ruangan kajian yang lebih kondusif, surau ini juga dibangun untuk berbagai kegiatan ke depannya. Salah satu di antaranya juga untuk kegiatan zikir dan suluk bagi para salik. Untuk itu, kami mengajak para sahabat untuk turut serta dalam menebar manfaat dan syiar dakwah melalui program wakaf pembangunan surau ribat Buaran. Wakaf bisa disalurkan melalui nomor rekening yang muncul pada layar atau juga bisa melalui website resmi kami di wakaf.nuraniyahofficial.com. Melalui website tersebut, sahabat bisa mendapatkan informasi terkini seputar perkembangan pembangunan surau. Untuk memulai wakaf, cukup klik donasi sekarang, lalu pilih nominal yang tersedia atau silakan masukkan sendiri nominal yang ingin diwakafkan. Klik tombol lanjut ke pembayaran dan sahabat bisa masukkan nama serta nomor WhatsApp yang nantinya akan digunakan untuk mendapatkan pesan wakaf secara otomatis. Sahabat juga bisa memberikan doa terbaik sebagai bentuk dukungan untuk pembangunan surau. Terakhir, klik transfer sekarang untuk memproses data wakaf sahabat. Untuk segala bentuk dukungan dari para sahabat semua, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jaza wa barakallahu fiikum.